السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salatul maghrib dan salatul isya Masjid Nurul A'la Gunung Pipa, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas tentang nawaqidul al-Islam, perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki pembahasan pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahmatullah ta'ala alaih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Thani, yang kedua dari 10 pembatal keislaman yang beliau sebutkan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Wasa'it jamak dari wasitah, perantara. Seseorang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, yad'uuhum, sehingga orang ini berdoa kepada perantara itu, sehingga dia mengharapkan melalui perantara tersebut yang akan menyampaikan hajat dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berdoa kepada perantara itu, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan meminta kepada perantara-perantara ini syafaat. Wa yatawakkalu alaihim, dan dia bertawakal, bersandar diri, menggantungkan dirinya kepada perantara-perantara itu.
maka barang siapa yang melakukan hal ini kafara ijma'an, maka dia telah menjadi orang yang kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Lalu beliau menyebutkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ketiga, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ketahuilah, milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni, hanya untuk Allah, ibadah itu hanya untuk Allah. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali mereka, penolong-penolong mereka yang mampu memberi apa yang mereka butuhkan dalam keyakinan mereka, orang-orang musyrikin ini mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidaklah menyembah mereka melainkan agar mereka yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Kami sengaja berdoa meminta bantuan dan pertolongan kepada perantara-perantara ini dengan keyakinan bahwa mereka lah yang nanti akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberi hidayah kepada seorang yang pendusta lagi kafir. Ini pembatal Islam yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. Apabila kita melihat poin yang kedua yang beliau sebutkan, pada hakikatnya ini termasuk poin yang pertama. Pada pembatal Islam yang pertama beliau menyebutkan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ada selain Allah Azza wa Jalla sebagai sekutu. Sebagaimana dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua, pada hakikatnya ini juga termasuk perbuatan syirik secara umum. Namun kata para ulama, mengapa di sini disebutkan poin khusus? Sehingga ini yang disebut oleh para ulama min babi atfil khas 'ala al-'am. Disebutkan pertama kali penyebutan secara umum, lalu kemudian disebutkan secara khusus. Yang pada hakikatnya yang khusus ini dia sebenarnya telah termasuk dalam keumuman, perbuatan syirik. Dan cara dan metode seperti ini itu biasa kita mendapatkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hafidhu 'ala as-salawati wa as-salatil wusta." Jagalah salat-salat kalian, salat secara umum. Lalu kemudian disebutkan secara khusus as-salatul wusta. Dan yang dimaksud as-salatul wusta adalah salat al-'asr, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan secara khusus as-salatul wusta, padahal as-salatul wusta termasuk dalam keumuman salat.
yang telah disebutkan pada lafaz yang pertama, namun disebutkan secara khusus karena ada tujuan tertentu. Nah, demikian pula di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan salah satu ritual kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian manusia, menjadikan sesuatu dari makhluk sebagai perantara, yang kemudian dia berdoa kepada perantara itu, meminta syafaat kepada perantara itu, meminta rezeki kepada perantara, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hakikatnya termasuk perbuatan kesyirikan, namun disebutkan secara khusus karena begitu banyak dari manusia dan tidak terlepas dari juhalul muslimin, kaum muslimin yang jahil tentang agamanya, yang tidak memahami Islam yang sahih. Mereka terjatuh dalam perbuatan syirik ini di atas kejahilan. Mereka menyangka bahwa itu bagian dari Islam. Mereka menyangka bahwa itu termasuk di antara amalan yang disyariatkan, dianjurkan, karena adanya doktrin-doktrin dari sebagian orang-orang yang dianggap sebagai pembawa agama ini, dianggap sebagai tokoh-tokoh di dalam agama, mengajarkan kesesatan ini kepada kaum muslimin dengan berpenampilan sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, seorang dai, bersorban, berkopiah, berjenggot bahkan, lalu menyampaikan hal-hal yang pada hakikatnya inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan hingga sekarang masih dilakukan oleh sekian banyak manusia, termasuk orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, menyangka bahwa ini adalah amalan yang diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dianggap bahwa itu bukanlah perbuatan kesyirikan. Maka oleh karena itu beliau sengaja menyebutkan secara khusus agar menjadi perhatian kaum muslimin bahwa amalan ini termasuk perbuatan syirik, syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan keislamannya. Permasalahan ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah al-wasithah. Al-wasithah bainal 'abdi wa rabbih. Perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perantara di dalam agama ini terbagi menjadi dua bahagian. Ada wasithah syar'iyyah atau wasilah syar'iyyah, perantara yang disyariatkan. Ada yang disyariatkan, diperbolehkan, dianjurkan, diperintahkan, yaitu perantara dalam hal menyampaikan kepada umat ini apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya para nabi dan rasul, mereka adalah perantara antara Allah dengan hambanya di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul membawa risalah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada seluruh umat ini apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang menjadi kewajiban, apa yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara
antara Allah Azza wa Jalla dengan umat ini. Maka diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada beliau untuk beliau sampaikan kepada seluruh umat. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, balligh, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Allah, dari Rabbmu. Apabila engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla yang menjagamu dan melindungimu dari manusia, dari upaya mereka untuk membunuhmu. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah. Ini namanya wasithah, perantara. Maka wasithah yang seperti ini itu disyariatkan, ditetapkan di dalam syariat. Seluruh para nabi dan rasul mereka adalah wasithah, perantara yang menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat ini. Semenjak diutusnya Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada diutusnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam Al-Qur'an agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih. Ialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah, membawa agama yang hak untuk dimenangkan di atas seluruh keyakinan. Jadi ini perantara yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapapun dari kalangan umat ini, mereka wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang menghubungkan seorang hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah konsekuensi dari persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada sebagian mereka yang katanya orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, mereka merendahkan orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kalian mengambil ilmu kalian dari orang mati, dari orang mati, dari orang mati. Kalian meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukharinya sudah mati. Dari gurunya, gurunya sudah mati. Dari guru-gurunya, guru-gurunya sudah mati. Terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, semuanya orang mati. Adapun kami, maka kami mengambil ilmu kami dari yang hidup, dari yang maha hidup. Maksud dia hatinya dia hidup dari yang maha hidup, langsung dapat wangsit dari Allah, gak perlu melalui Rasul. Dengan bersemedi, bahkan sebagian mengaku bahwa dia bisa melakukan mi'raj, dalam sehari bisa sampai 70 kali, selalu bertemu Allah. Mi'raj naik ke atas untuk bertemu Allah. Anehnya dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit.
Tapi dia dengan kedustaannya mengakui bahwa dia melakukan mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj 1 kali dalam hidupnya. Ini bisa 70 kali. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal menyampaikan risalah ini perantara yang disyariatkan. Siapapun dari kalangan umat ini wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menaati Rasul berarti dia menaati Allah azza wa jalla. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasilah syirkiyah. Wasitah syirkiyah, perantara syirik. Perantara syirik, yaitu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk dalam hal dia memohon kepadanya, berdoa kepadanya agar diberi manfaat atau dihindarkan dari kemudaratan, ditambahkan rezekinya, diberi hidayah, diberi pertolongan, diberi taufik, dan dia sangat berharap kepada makhluk tersebut. Dia menyandarkan dirinya kepada makhluk itu. Maka inilah yang disebut sebagai wasilah syirkiyah, perantara syirik. Dia berdoa kepada makhluk tersebut, meminta kepada makhluk itu. Dalam keadaan doa merupakan intinya ibadah. Allah azza wa jalla tidak pernah memerintahkan kepada siapapun dari kalangan hambanya untuk berdoa kepada selainnya. Allah jalla wa ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, kata Allah, aku mengabulkan permohonan kalian. Allah jalla wa ala tidak mengatakan berdoalah kalian kepada malaikat Jibril, berdoalah kalian kepada Rasulullah Muhammad, berdoalah kalian kepada nabi ini, nabi itu, orang saleh ini, orang saleh itu. Tidak ada sama sekali. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah, itulah intinya ibadah. Berdoa itu. Makanya kita sebagai hamba diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita berdoa, maka Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Ketika seseorang itu meninggalkan doa, maka itulah yang menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang tidak memohon, meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Oleh karena itu, apabila seseorang menjadikan sesuatu dari makhluk sebagai perantara, dia mengatakan sebenarnya kami ingin berdoa kepada Allah secara langsung, tapi saya merasa bahwa dosa saya ini terlalu banyak, saya ini terlalu rendah, saya ini terlalu hina. Maka untuk langsung menyampaikan hajat dan kebutuhan kepada Allah, dia merasa nggak pantas, akal-akalan. Sehingga saya menggunakan perantara dari orang-orang yang dianggap saleh. Ini tipu daya syaitan. Inilah syubhat kaum musyrikin semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah
orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah perantara kami. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Demikian alasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, dan Allah menyebut mereka adalah kaum musyrikin. Mereka adalah orang-orang kafir. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. In 'adzaba rabbika kana mahdhura." Katakan, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian menyangka bahwa mereka itu mampu memberi manfaat kepada kalian atau menolak kemudaratan dari kalian dari selain Allah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat kemudaratan itu dari kalian. Mereka tidak punya kemampuan untuk merubah nasib kalian. Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya itu, mereka sendiri berupaya untuk mencari jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Lah, kok kamu kenapa mengharapkan rahmat mereka? Kamu kenapa berdoa kepada mereka? Mereka sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia saleh itu. Oleh karena itu seorang datang ziarah kubur. Untuk apa? Salah satu fungsi dari ziarah kubur, kita mendoakan orang yang telah mati itu. Datang ke kuburan, kita akan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, antum salafuna wa nahnu bil athar, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa yang kita ucapkan untuk orang-orang yang telah meninggal itu. Jadi kita mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan kita berdoa kepada mereka. Berdoa kepada mereka berarti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Itulah perbuatan syiriknya. Dan tidak seorang pun dari kalangan para nabi dan rasul yang memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada mereka. Doa itu merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan diberikan kepada siapapun, meskipun dia adalah malakun muqarrab, malaikat yang dekat dari sisi Allah. Tidak boleh seorang berdoa, wahai Jibril, wahai Jibril, wahai Mikail, wahai, tidak boleh. Syirik. Wala nabiyyun mursal, atau berdoa kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, tambahkan rezekiku. Syirik. Atau kepada wali-wali. Ya Abdul Qadir Jailani, wahai Sayyid Fulan, wahai Sayyid Allah. Orang-orang Syiah mereka berdoa, ya Husain, ya Fatimah. Ini semua termasuk perbuatan syirik. Meyakini bahwa orang-orang yang saleh tersebut mampu memberi manfaat kepadanya atau menolak kemudaratan darinya. Oleh karena itu begitu banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang kebatilan mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhur, fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Jangan sekali-kali engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu memberi manfaat kepadamu atau menolak kemudaratan darimu. Apabila engkau melakukan, maka kamu termasuk orang yang zalim, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
ketika Ibn Abbas masih belum mencapai usia balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau hendak meminta, memohon, mohon kepada Allah. Engkau hendak meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta kepada mereka-mereka ini yang dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah, mereka meminta syafaat kepada mereka ini, orang-orang dianggap saleh. Asy-syafa'ah, syafaat, yang dimaksud syafaat yaitu menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak sebuah kemudaratan. Misalnya seseorang dia ingin membuat KTP, namun dia merasa sulit untuk membuat datang secara langsung, maka dia meminta seseorang, bisa enggak kamu bantu saya untuk mendatangi kantor kecamatan atau kependudukan, bantu saya untuk pembuatan KTP. Oh iya, dia sebagai perantara memudahkan engkau untuk mendapatkan KTP. Maka perantara ini disebut pemberi syafaat. Nah, syafaat itu ada di dunia, ada di akhirat. Apabila seseorang dia memiliki kedudukan di pemerintahan dan dia mampu memberi kemudahan, dengan kedudukannya dia memberi kemudahan bagi kaum muslimin untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tu'jaru." Bantulah, berilah syafaat kepada orang-orang yang meminta kepadamu bantuan, engkau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Ada pula syafaat dalam kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki syafaat-syafaat. Di antara syafaat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Syafaat yang paling agung, di mana beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah agar disegerakan keputusan manusia yang mereka telah terlalu lama menanti pengadilan pada yaumul qiyamah, untuk disegerakan hukumannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syafaat ini ada yang diperbolehkan, ada yang dianjurkan, sebagaimana kita sebutkan tadi. Engkau punya kemampuan untuk memberi kemudahan kepada kaum muslimin dari berbagai urusan mereka, ya, selama tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan, maka itu dianjurkan, beri kemudahan. Itu namanya memberi syafaat. Ada pula yang diharamkan, kalau sampai kepada riswah, sogokan dan yang semisalnya, maka diharamkan bagi seseorang untuk menerima sogokan tersebut. Nah, termasuk di antara syafaat syirik adalah apa yang dilakukan oleh sebagian mereka yang menganggap bahwa orang-orang saleh itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendatangi orang saleh tersebut, meminta penambahan rezeki, meminta agar diberi kesehatan, meminta agar dipanjangkan umurnya, mintanya kepada orang yang mati. Orang mati itu sendiri perlu untuk didoakan. Lah, kok kamu berdoa kepadanya? Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini syafaat syirik. Adapun syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala
dalam kehidupan akhirat, maka syafaat itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Bahkan Jibril tidak memilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya. Itu milik Allah secara menyeluruh. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla dialah yang akan menentukan dari hamba-hambanya siapa yang berhak untuk memberi syafaat di akhirat, bukan di dunia. Akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mampu memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin resmi dari Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak langsung beri syafaat, datang dulu menghadap Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan kepadanya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sampaikan keinginanmu akan didengarkan. Mintalah sesuatu, engkau akan diberikan. Berilah syafaat, engkau telah diberi wewenang untuk menyampaikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa tidak akan terjadi syafaat kecuali apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, izin dari Allah Azza wa Jalla kepada yang memberi syafaat. Harus ada izin. Karena syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang mampu memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, harus ada keridhaan Allah. Allah ridha kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa kam min malakin la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat tidak bermanfaat syafaat mereka. Malaikat ini tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan Allah Azza wa Jalla ridha. Nah, ketika ada seseorang datang ke kuburan si fulan dengan alasan bahwa dia akan menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, apa alasanmu? Mana hujahmu yang menunjukkan bahwa si fulan itu diberi wewenang untuk memberi syafaat kepadamu? Sementara kamu sendiri telah melakukan perbuatan kesyirikan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yardha li ibadihi al-kufur." Kekafiran perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ridha dengan kesyirikan. Jadi enggak mungkin bisa mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ada syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat itu. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya, dapat izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Ada syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu." Pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat syafaat. Tidak bermanfaat syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang menyekutukan Allah tidak akan bermanfaat syafaat bagi mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'i. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembatal Islam yang kedua dari 10 perkara yang disebutkan dalam risalah ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.